sebelum kita mulai, saya minta Yel ya. Indikasi sehat untuk dilakukan populasi itu adalah ada turbus baru. Itu indikasi pertama. Jadi misalnya yang maksudnya turbus baru ini, kalau misalnya durian wajib ada ininya kayak gini. Jadi kalau terlalu tua misalnya kayak gini, kemungkinan untuk melakukan populasi tendal mata agak kesulitan, atau kemungkinan gagalnya lebih tinggi karena dia kambiumnya sedikit. Kalau kita diapukan itu lumayan mudah lah. Jadi memastikan pemilihan mata itu cari yang agak tua, yang kira-kira sesuai dengan besarnya suling, walaupun nanti tidak sama besarnya, bisa aja besaran entris atau besaran siling, nanti olah arah nyambungnya nanti yang disesuaikan. Anggap aja saya sedang ambil ini dulu ya, buru layu itu apa ya, kalau misalnya nyambung dibersihin begini, besok atau lusa baru diambil, baru disambungin, itu kemungkinan jadinya besar sekali ketimbang kita potong begini. Misalnya pakai pisau gitu motong dahannya, ambil langsung potong, besar sekali kemungkinan gagalnya. Itu teknik paling unik yang saya tahu. Ini kita apukat ya? Masih diapukat. Itu pembelahannya suka-suka, mana yang paling enak dirasa itu dari yang dilakukan. Jadi misalnya saya contohin satu aja langsung dulu ya. Kalau bisa yang namanya sambung pucuk tidak menghabisi daun. Tadi contohnya begini, kita ambil pucuk, jadi daunnya yang di bawah jangan dihabisin. Jadi dia membantu proses fotosintesis juga. Nah, untuk pengambilan ujungnya juga kalau bisa diperhatikan, pemotongannya boleh dari atas dulu, memastikan bahwa dia belum berbusa ya, bergabus. Jadi kalau misalnya mau teman-teman, kalau misalnya ingin lebih dekat bisa lebih dekat. Kalau mau ke bawah, mau pendek lagi bisa dipastikan. Jadi seideal mungkin dia tidak sudah agak tua, sambil jongkok ya biar sudah agak tua dan tidak terlalu muda. Kalau terlalu muda pada saat nanti kita ngikat mungkin ada masalah, nanti terlalu kegencet dia. Idealnya kalau misalnya bisa dilihat segini optimal sekali tadi. Nah, masalah nanti sambungnya boleh dibelah, boleh disayat di samping ya, gimana enaknya nanti. Pengambilan matanya juga boleh pendek, boleh panjang, jadi tergantung seberapa kita punya mata entris. Misalnya banyak bisa dibikin cuman 2 mata tunas atau misalnya 1 mata tunas juga cukup. Boleh diambil matanya. Kalau ambil mata berarti kita nyambungnya di sini kan. Kalau misalnya sayat juga bisa di sini dan tanpa bukan dibucuk. Jadi itu mengkondisikan pada saat kita bikin banyak misalnya contohnya ambil segini kan, ujungnya kita sambungkan, misalnya yang ke bawah tinggal 1, ya udah sisip di bawahnya. Jadi pengkondisian. Jadi teknik kalau membuat itu dari ketersediaan entrisnya. Kalau misalnya kita punya banyak entris, kita mau sambung pucuk semuanya, maka siapkan entris yang layak dipakai sambung sisip sambung pucuk. Contohnya misalnya kalau yang sedang sayat bisa begini, bisa dibelah. Belahnya juga kalau misalnya muda, itu enaknya kalau misalnya muda. Misalnya tadi saya bilang kalau berbeda besarnya. Jadi salah satu sisi aja yang harus kita samakan. Kalau misalnya pengambilan ininya ujung, kalau bisa di bawah ini, di bawah mata tunas, atau penyayatannya, bukan di sini. Dan kadang-kadang ketipu kan, biar enaknya, karena enak sekali kalau di sini ngikatnya juga gampang, lebarnya, karena kan dia nggak simetris, dia suka-suka lah bentuknya. Jadi kalau bisa di
bawah sini. Jadi kemungkinan lanjutnya di apa namanya, penyambungan jalur kambiumnya lebih bagus, lebih cepat. Semua sambung pucuk kalau bisa jangan ditusuk begitu saja, bantu buka biar dia menghindari lecetnya apa namanya, sayatan tadi. Pernah nggak ada yang nyoba pada saat ikat begini dia lepas-lepas? Kalau lepas-lepas itu bos, contohnya misalnya begini yang sering lepas ya, yang kalau diikat malah loncat dia. Bisa diawali ke arah mata dulu. Jadi untuk mengikat dia, pada saat kita tekan di sini dia nggak loncat. Dia nggak perlu terlalu kuat yang ngikatnya. Jadi contohnya begitu, kemudian baru disungkup. Kalau saya di sini nyungkupnya nggak diikat, saya pakai jadi biar nggak lepas dengan angin, ketiup angin, saya giniin aja. Jadi ada penahan, kita tekuk ke dalam dikit, jadi dia masih ada rongga, tapi tidak terlalu lebar gitu. Jadi selanjutnya ini kan bisa dilihat dari seminggu sudah kelihatan dia gagal atau enggaknya. Nanti kalau misalnya sudah 2 minggu udah bisa dilepas, tapi belum melakukan pemotongan ikatan itu bisa dilepas pada saat sudah ada daun. Bagusnya udah ada daun, kita lepas. Di bawah ini perlu diikat Pak ya? Enggak, karena dia butuh rongga juga, tapi tidak terlalu luas. Jadi saya ya triknya ditekuk aja dikit plastik, biar tidak membuang. Anggap ini udah dipakai, kita ngambilnya di batang tua. Bisa dikupas, kalau besar kupas ininya, kulitnya aja. Boleh juga disayat deh. Sampai tulangnya kena. Untuk kira-kira gini, penyayatan kena tulang itu biar mirip besar sayatannya dengan kita nanti kita ambil. Jadi contohnya begini kena tulang karena mirip kan, jadi ngambilnya juga begitu. Bisa begitu. Nah, dia nutupnya boleh ditutup sempurna dia. Untuk di mata tunasnya boleh ditutup sempurna. Jadi ngikatnya kalau bisa semua ikatan itu dari bawah, pengikatan biar nanti hasil akhirnya kayak genteng. Jadi kalau ada angin, ada air, dia tidak masuk. Ujung paling bawah yang pakai nyamang itu ada congkakannya Pak ya? Ada. Bisa ditutup sempurna. Beda dengan durian. Durian itu harus dihindari. Jadi kalau ada kalau bisa ikatan ini minimal 3 kali putaran. Jadi kalau misalnya kena hujan, kena air gitu, dia nggak masuk ininya, kena airnya. Jadi nggak membuat dia